Terus Mbak mungkin boleh ceritakan kronologinya nanti seperti apa sih pada saat mendengar apa kondisi almarhum? Kalau aku itu kebetulan pas malam minggu memang bareng sama mama, jadi semalam tuh masih bareng sama mama sama Sony, itu masih ngobrol-ngobrol, terus bikin foto cucu-cucunya karena kan nggak bisa masuk ke dalam situ kalau masih kecil banget kan. Terus senang ngeliatin, terus dada-dada masih ngobrol, terus masih ngomong besok udah boleh makan belum, masih gitu-gitu tuh malamnya gitu. Nah terus subuh pas aku lagi habis sholat tuh ditelepon sama ipar aku kan, katanya kan mama udah nggak ada gitu kan. Terus udah, tapi aku nggak langsung kasih tahu ke Sony karena memang harus perlahan, karena memang kenapa nggak bisa langsung ngasih tahu tiba-tiba gitu bikin kaget, karena memang kemarin itu kita sempat check up ke dokter, jadi sebelum ke mama memang jadwalnya Sony untuk check up, dan pas check up itu dokter bilang kalau Sony itu harus menjaga emosinya dulu yang kayak nggak boleh stres gitu, harus kayak relax, happy gitu, dibawa happy. Terus malamnya ke mama kan, terus ngeliat mamanya, pokoknya setiap hari tuh Sony datengin mama gitu bareng sama kakak-kakaknya sama adiknya gitu, kumpul di rumah sakit gitu. Dan tiba-tiba kadarullah mama nggak ada gitu. Memang ibaratnya kita kan nggak tahu ya apa yang terjadi gitu. Dan untungnya waktu di hari Kamis di tengah malam mau masuk ke Jumat itu, Kak Elma, adiknya Sony Ian, Kak Ici itu aku sempat ngomong sama mereka, memberanikan diri bilang bahwa mama tolong diikhlasin dulu, ngomong ke mama kalau memang mama mau berjuang, mama perjuangin, tapi kalau memang mama udah nggak kuat, anak-anak harus ikhlasin, kasihan gitu kan. Aku bilang kayak gitu karena kan memang sakitnya udah lama banget ya Kak, dan parahnya ini tuh udah sekitar 2 bulanan ini yang benar-benar parah banget tuh. 2 bulan ini yang nafasnya tuh udah susah banget gitu, melihat mama tuh makan aja udah susah, badannya semakin kurus gitu. Jadi anak-anak mencoba memberikan yang terbaik, perawatan yang terbaik, dan memberikan doa. Semua ikhtiar sudah dijalankan oleh anak-anaknya gitu. Tapi yang tadi aku bilang kembali, qadarullah, memang Allah yang menentukan semuanya. Ini adalah jalannya mama udah nggak sakit lagi, dan insya Allah mama dapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, karena mama orang baik. Tapi pada saat dikasih tahu Kak Sony sendiri seperti apa sih Kak? Mungkin sempat ngedrop apa gimana? Oh iya, jadi aku berangkatnya agak telat dikit karena saat itu kondisinya Sony itu kayak agak ini kan, agak nggak enak gitu. Terus kayak dia langsung nangis di situ. Terus aku tenangin dia, terus aku suruh ambil wudhu lagi, aku suruh sholat biar dia lebih tenang lagi gitu. Terus aku coba sebagai istri, aku mencoba untuk menguatkan apapun alasannya itu, apapun yang terjadi, aku di depan Sony kan nggak boleh ikutan sedih ya gitu. Dan karena di sini tugas aku sebagai istrinya adalah memberikan banyak kekuatan untuk Sony dan keluarganya gitu, karena pastinya Sony dan kakak-kakak dan adiknya itu pasti mempunyai pengalaman jauh, memori indah bersama orang tuanya dari mereka lahir sampai akhirnya mereka tumbuh, berkembang, besar, diberikan pendidikan sampai besar kan. Kalau aku tiba-tiba muncul nih di saat sudah besar gitu, apalagi aku aja sedih, apalagi anak-anaknya gitu. Jadi itu pasti nggak bisa ngelarang dia untuk sedih juga, tapi memberikan kekuatan gimana caranya supaya dia nggak down banget gitu dengan keadaan dia yang memang Masya Allah luar biasa. Allah lagi kasih ujian yang luar biasa gitu, sakitnya belum sembuh, masih berproses sembuh, masih berproses pemulihan, terus tiba-tiba mamahnya meninggal gitu. Tapi Kak mungkin tadi Pas juga menguatkan sekali ya, maksudnya menuntun dan merangkul gitu pada saat mau makan
seberapa kehilangan juga sih Pak As dan juga menguatkan Mas Sony? Fas itu deket banget sama, jadi gini, Fas itu nggak hanya deket sama Sony, Fas itu deket sama seluruh keluarga Sony. Dari adiknya Sony dia deket banget, sampai bahkan mungkin dia lebih dimanjain sama apa namanya Ian, terus Kak Elma manjain dulu. Kalau ada anak-anak tuh lebih dimanjain, kalau dedinya kan lebih disiplin gitu. Bahkan dia bisa mendapatkan yang kemanjaan itu tuh dari tante dan omnya gitu, dan omanya juga sayang banget sama dia gitu, dan omanya tuh ikut bangga ngelihat Fas bisa ngafalin Quran, bisa ngedoain, terus ikut bangga lihat kakak Ejas anakku yang kedua sudah mulai menghafal Quran dengan surat-surat panjangnya gitu. Jadi kayak memang kita kan manggil mama tuh oma gitu. Oma tuh benar-benar berkesan ya. Jadi nggak hanya sekedar ada, tapi selalu mau dilibatkan gitu dalam segala hal, dari lahirnya anak-anak, tumbuh kembangnya gitu. Dan mama tuh orang yang memang selalu mengingatkan anak-anaknya sampai besar itu untuk sholat, ibadah jangan ditinggal, jangan saling berantem, harus rukun gitu. Bahkan aku yang mantunya aja itu kayak kalau misalkan ada sedikit perselisihan zaman dulu dengan Sony itu pasti aku dibelain banget gitu. Jadi Sony yang harus lebih menyayangi istrinya segala macam. Jadi mama memang sosok yang masya Allah luar biasa ya gitu, orang yang baik, yang ibaratnya kalau menurut aku tuh tidak, maksudnya kayak nggak ada sama sekali ikut campur urusan yang aneh-aneh tuh nggak. Orangnya diam, kayak enak, diajak jalan-jalan ayo. Terus juga di saat sakitnya pun mama itu bukan sosok yang ngerepotin. Jadi mama tuh memang kalau nggak kayak memang masih kuat, diem aja gitu dengan keadaan yang menurut aku itu udah berat banget. Bahkan mungkin kita yang kalau ada di pihak mama aja belum tentu sekuat itu gitu, tapi mama nguatin diri di rumah doang, yang sampai akhirnya kita bawa ke rumah sakit kan gitu, dengan keadaan mama 3 hari sudah tidak bisa makan. Jadi kan mau nggak mau harus kita bawa ke rumah sakit gitu. Dan jadi nggak pernah ngerepotin anak-anaknya gitu. Jadi ya yang aku bilang tadi, kebaikannya masya Allah luar biasa, punya seorang ibu mertua yang memang begitu sangat menyayangi cucunya, anak-anaknya, menantunya. Momen terakhir semalam itu ada satu story Sony yang dia kalau nggak salah dia moto gitu kan, aku nggak tahu tuh dia moto, yang waktu aku lagi ngasih nunjuk videonya Abang Fas, kakak Eja Zafi lagi nyanyi, lagi hafalan, terus lagi main apa, terus kayak seneng, happy itu diliatin aja, terus ngobrol sama aku, terus sampai bilang katanya ini mama puasa besok udah boleh makan katanya gitu. Udah terus udah sempat minta handphone, mau ngetik, mau ngomong sesuatu tapi nggak mau mbaknya tahu. Itu lucu banget. Terus saya sampai kayak mau ngomong ini gitu kan. Terus dibilang itu handphone mama, suruh pegangin sama anak-anak katanya gitu. Oh iya gitu. Udah kenapa saya mama handphonenya pengennya dipegang sama anak-anaknya gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi masih ngobrol, kita nggak akan menyangka saat itu waktu Sony ngejenguk itu tensinya sempat naik gitu, sempat mulai bagus gitu. Nah itu dapat kabar saturasi mama tuh turun, tensinya mulai turun, terus sekitar jam 2 pagian udah mulai turun gitu kan. Nah tapi kebetulan karena memang aku tuh nggak ada kearjenan yang ternyata tidak ada telepon ke aku, karena semenjak mertua aku sakit aku nggak pernah silent handphone, jadi aku selalu standby karena kebetulan dirawatnya juga di rumah sakit keluarga. Jadi ada apa-apa aku selalu untuk mengatasi gitu. Tapi Kak Fairuz kan berarti di sini sangat ini ya, mengurus suaminya gitu, mengurus mama mungkin seperti apa sih Kak Fairuz? Enggak lah, kalau di kita ini Fairuz yang di depan. Soal kesehatan mama nih Fairuz nomor 1. Jadi yang lapor ke keluarga, dia yang selalu berhubungan dengan dokter, dia yang selalu nomor 1 lah, dia ini yang selalu terdepan lah. Jadi kita tuh mengetahui keadaan mama tuh dari Fairuz. Karena Fairuz yang langsung ketemu sama dokternya, ngomong sama, pokoknya luar biasa. Dia ngurusin adikku juga, ngurusin mama juga. Makasih. Nggak apa-apa ya.
virus juga kan ya. Kan mama orang tua virus juga, ya kan? Makasih banget virus kebantu mama. Ini tanggung jawab virus juga kan, mama virus juga. Virus kan senang, happy bisa ngurusin semuanya. Tapi mungkin ada pesan terakhir gitu nggak sih Kak, yang dititipkan gitu? Mama itu suka banget sama anak yatim, suka banget bersedekah. Aku saksi hidupnya, hobinya bersedekah, ngasih orang-orang. Jadi kita akan meneruskan apa yang sudah Mama lakukan, didoakan aja. Semoga kita anak-anaknya bisa meneruskan kebaikan-kebaikan Mama, juga tetap menjaga nama baik Mama. Terus juga kita bisa memberikan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Telma mungkin ada kan tadi Telma bilang selama ini mendengar kabar almarhumah ya dari Kak Fairuz gitu. Telma mungkin sibuk atau bagaimana? Ada penyesalan tersendiri nggak sih Teh sebetulnya dengan semua kesibukan itu? Karena emang sebenarnya karena Fairuz memang dia tuh orangnya detail. Kalau kita tuh kayak nggak ngerti, nggak paham gitu. Jadi selalu semua aku menyerahkan kepada Fairuz. Jadi Fairuz tuh nggak usah kita minta, dia udah langsung. Dan nanti Fairuz ngomong sama dokter, nanti Fairuz yang akan ini sama dokter. Selama ini kita tuh selalu dapat kabar beritanya tuh dari Fairuz. Dan kita tuh ada WA keluarga gitu ya. Tadi Fairuz sudah bicara sama dokter, mama tuh begini dijelasin sampai akhirnya tetap walaupun Fairuz yang berhadapan dengan dokter, dia selalu menyerahkan kepada keluarga. Fairuz cuma hanya bisa menyampaikan, selebihnya keputusan keluarga yang memutuskan gitu. Jadi walaupun dia yang di depan tapi tetap kembalikannya kepada kita gitu. Selalu dari awal sampai mama nggak bisa makan Fairuz yang mama nggak bisa Kak, harus dibawa ke rumah sakit, ya udah kita ngikutin aja gitu. Nah sampai di sana juga masya Allah mama tuh diberikan pelayanannya luar biasa gitu. Bener-bener keluarga Fairuz tuh perhatian banget sama mama, dari kakaknya Fairuz juga memberikan pelayanan yang terbaik buat mama selama di sana gitu. Biasa. Teh tadi kan ada mungkin momen minta maaf Teteh sama almarhumah gitu. Teh boleh ditunjukkan sebentar video tadi? Video terakhir. Video Teteh yang sama- tadi. Oh iya, yang terakhir sebelumnya. Karena kan memang waktu pada saat itu kan kita kan udah dipanggil semua ya, yang kita di Kelapa Gading Pak, udah dipanggil semua. Itu mama minta ngaji, kita semua anak-anaknya ngajiin mama gitu kan. Nah di situ satu-satu kita minta maaf semua ini. Tapi terakhir juga Fairuz juga bilang, Kak, coba kalian ngomong di kupingnya mama satu-satu gitu kan, bahwa kalian semua ikhlas gitu. Fairuz yang kasih tahu, dilala pas Kak Elma sama Oni ya, mama langsung sadar gitu loh, langsung sadar. Mama sampai bilang, ini gimana gitu kan, langsung sadar, langsung sehat, terus langsung naik itu ininya, tensinya langsung naik ya kan. Ya alhamdulillah kita tuh happy banget gitu. Fairuz ngajarin kita gimana kalau emang kalian pada ikhlas, sampaikan aja kalau kalian sudah ikhlas. Kalau mama mau bertahan, ya mama harus kuat gitu. Ya alhamdulillah, masya Allah nih Fairuz luar biasa banget. Aku tuh terima kasih banget Fairuz ya. Itu menjawab Fairuz. Kadang-kadang Fairuz juga mikirin Sony, mikirin juga mama gitu kan. Soalnya kalau misalnya kita udah Fairuz aja Fairuz aja ya ini ya. Biasa banget yang diperhatiin banyak, belum lagi ngeliatin anak-anaknya, belum lagi buat jemput anak, ngusir Sony, ngusir mama, luar biasa. Kan dia bilang, kamu juga jangan sakit-sakit, kamu juga ini juga jangan sampai kamu sakit ya, biasa. Boleh ditunjukin video tadi nggak ya? Ada di sini selalu support dan perhatian buat mama. Yang jelas saya senang banget hari ini bisa Kak Elma, aku bisa mandiin mama, terus juga bisa semua prosesnya berjalan dengan lancar. Mama meninggalnya dengan cara yang baik, senyum, orang yang baik, banyak yang datengin, yang sholatin juga banyak.
Selebihnya saya minta maaf banget kalau seandainya Sony di sini nggak bisa terus berbicara karena dia juga harus menjaga keadaan kesehatannya dia. Dari aku itu aja. Terima kasih ya. Aku selalu bilang sama Sony dari dulu aku pertama kali kenal sama Sony dan menikah sama dia, aku bilang sayang, aku ridho, aku ikhlas kamu berbakti sama ibu kamu sayangin, kamu cintai, uang kamu nggak perlu pertanyakan ke aku, untuk mamah kamu silahkan kamu kasih tanpa kamu harus tanya lagi ke aku gitu, karena surga kamu ada di mamah gitu, senangin mamah tanpa batas gitu, karena itu adalah ibaratnya surganya kamu, tempat sumber kebahagiaan kamu, sumber rezekinya kamu, lancarnya semua dari situ.